ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan as-sadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala allaha yuhimuna wa ahla baitina wa dhurriyyatina wal muslimin muttasilin wa muta'alliqin wa muhibbin bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi ahli baitihi wa bi ahbabihi ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan para habaib, para ibu sahibah, para dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Ananda Al-Ustaz Muhammad Majid. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan majelis beliau ditambah barokah, dan semua hajat-hajat beliau dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang semuanya kita selalu di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada siang ini hari kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia, di tempat yang penuh barokah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, memperingati peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus pengambilan ijazah zikir nasib. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat Maulid Rasulullah, berkat umat Rasulullah, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Ada di antara jamaah kita yang sedang sakit, mudahan disembuhkan Allah. Ada yang belum dapat jodoh, mudahan lepas dapat jodoh. Yang solih, yang solihah, dengan niat memperbanyak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di antara jamaah kita yang sedang berusaha, mudah-mudahan usahanya dihasilkan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan semua penyakit-penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, dengan berkat Rasulullah, berkat awliya wassalihin, semuanya dihilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita selalu tidak bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada awliya wassalihin, dan mudah-mudahan nantinya kita semua mendapat husnul khatimah.
dimasukkan Allah di dalam surganya dan sama-sama Rasulullah dan sama-sama awliya wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Kita diwajibkan meyakini bahwasanya kita adalah mempunyai Rasul, mempunyai Nabi, mempunyai makhluk yang terbaik adalah Rasulullah. Rasulullah sebagai Nabi kita, sebagai utusan Allah, sehingga disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah ini adalah huwa ni'matullah huwa rahmatullah. Sehingga kita sebagai umat mendapat rahmat, mendapat nikmat adalah kita berkeyakinan ini adalah berkat Rasulullah, berkat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sebagai umat Nabi jangan lagi sedih, jangan lagi sakit hati, jangan lagi pusat, apakah lagi muha kayak Musa. Karena baginya jangan sedih, karena kita dikasih Allah nikmat yang luar biasa. Kita punya Nabi, punya Rasulullah yang sangat perhatian Rasulullah itu kepada kita. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah. Katakanlah olehmu hai kekasihku Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah kita semua gembira, senang, suka gembira. Apabila hati kita masih sedih, masih sakit hati, merindukan kita ini belum kenal dengan Nabi, belum yakin dengan yakinnya pengenalan batinnya kepada Rasulullah, sehingga kita ini yang bisa sedih. Padahal di rumah gonol, pada yang lain-lain, bisa harga banyak pada yang lain-lain, bisa bini pulang gonol pada yang lain-lain, masih sedih, masih sakit hati karena pada tapi pandangan batinnya kepada Rasulullah. Kita mempunyai syahadat dua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Aku naik saksi, aku meyakini, merasakan bahwa tidak ada Tuhan yang patut dijadikan Tuhan hanya Allah. Sekalipun diancam kawal, ikam manuhanakan yang lain, namun kada aku timpas, silahkan timpas. Aku lezat aku menyembah hanya yang aku sembah hanya Allah. Karena Allah yang betul-betul memiliki sempurna, yang kaya adalah si dunia, yang sempurna adalah hanya Allah. Adapun kekayaan yang ada kita hanya titipan, hanya pinjaman, hanya kita menikmati, bukan memiliki. Kalau kita paham semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya dititipi. Karena betul pandangannya hanya titipan, andai kata hilang, kata sakit hati. Aku pada bisa sugi, hanya sugi puni hanya muqayyad, kada asli, kada betul-betul sugi. Yang sempurna adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Banyak kita lihat tanda-tanda kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau selalu berdoa kepada Allah, Allahumma wasi' mashhadana fil yakin. Ya Allah, setiap apapun yang ingin lihat, setiap apapun sesuatu yang ulun dengar, jangan lupa lawan dia. Semua ini menunjukkan adanya Allah, kekayaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan berkat perkumpulan kita ini bertambah yakin, bertambah nampak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap saat, setiap detik hatinya senang. Sampai ada bunyi bacaan nyanyian, di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Bahasa ini bawa batanang, musuhnya jauh lagi. Siapa nang kawan bawa batanang? Orang yang sudah paham, orang yang sudah makrifat. Jalan supaya makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempurnaan makrifat kita kepada Allah harus dengan syahadat yang kedua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita meyakini, merasakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai utusan Allah, sebagai hamba yang betul-betul menunduk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma Nabi kita sallallahu alaihi wasallam harus kita beribadah dengan betul, harus meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana keyakinan Nabi, kita lihat. Kita baca sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sifatnya Nabi? Apa perhatian Nabi? Selalu Nabi itu perhatiannya kepada Allah. Sehingga dinyatakan oleh Al-Imam Abdurrahman Ad-Dailai, Wada'atil Habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan. Ibunya Rasulullah telah melahirkan Rasulullah dalam keadaan Nabi itu sujud, dalam keadaan hatinya selalu ingat kepada Allah, hatinya selalu membaca Alhamdulillah, selalu bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Nabi sujud, syukur dan selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini halnya Nabi. Kalau Nabi Allah Isa, beliau lagi kecil bisa berkata-kata, Ana Abdullah, aku ini bukan anak Tuhan, bukan menantu Tuhan, tetapi Nabi Isa, aku ini hamba Tuhan. Kalau Nabi Isa mengatakan dengan lidah sebagai ubudiyah, tetapi Nabi ubudiyahnya dengan halnya. Lisanul hal absah min lisanil maqal. Halnya selalu ubudiyah kepada Allah adalah cuma Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita selalu ta'alluq batin kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata ulama, apabila kita membaca maulid, membaca salawat, tiap salawat pasti mengandung di berubah. Karena kebiasaannya salawat itu diawali dengan kalimat Allahumma. Tapi kalau zikir belum tentu ada di dalamnya salawat. Kalau salawat ini mengandung keduanya, zikirnya ada, salawatnya ada. Ulama-ulama dahulu kedua-duanya dipakai.
kadang ingat lawan Nabi, kadang ingat lawan Tuhan. Jadi dahulu kita ini menuju Allah, menuju Nabi dengan jalan dua, syuhudul wahdah bisa dengan jalan wasilah. Wasilah ya jalan salawat, jalan membaca maulid, dengan jalan zikir, dengan membaca la ilaha illallah. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri, wa zikruhu rahun li anfusina, perhatian batin kita kepada Rasulullah, lidah kita menyebut-nyebut Rasulullah, ini melapangkan hati kita, melapangkan jiwa kita. Arwah ini hendak lapang di bawahnya begini, sampai begini lebih pada yang ditentukan agama, sampai bisi bini 7.000 hendak lapang. Paling-paling lapangnya kawin itu setempat dia. Dalam kitab sambungnya ini ya, nikah itu perusahaan. Kalau kita kawin senang loh, kawin itu cuma 1 bulan. Wa mudahin, kalau kita kawin itu bakal sedih, bakal duka cita. Kawinnya hanya sesuatu. Tapi kalau kita makrifat kepada Allah, makrifat kepada Nabi, oh ini selalu senangnya luar biasa. Tentu kita ingat kepada Allah, ingat kepada Nabi, mesti banyak tantangannya, banyak halangannya. Itulah sunnah-sunnahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambillah gawian beribadah, pasti banyak mana halangannya. Kalau sudah halangan ibadah macam-macam, harus ada ilmunya. Dengan ada ilmu yang manfaat, dengan ada ilmu yang betul, kita akan mudah mencapai taufik hidayah. Dengan ada bimbingan, dengan ada masyayikh, kita akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan kita hidupnya ada ilmu yang manfaat. Mudah kita hidupnya ada bimbingan daripada masyayikh. Sehingga dikatakan oleh Imam Ghazali, gunanya guru itu adalah musahil, menggampangkan, memudahkan. Sekalipun kita mengaji lawan sidin waktu itu kada paham, tapi sidinnya ada silsilah ilmunya dari gurunya kepada gurunya sampai ke Nabi. Insya Allah ilmu yang kita dapatkan itu lebih dekat, karena ini sambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita kenal dengan Allah, kenal dengan Nabi, tapi pengenalannya kadang-kadang belum sempurna. Sehingga Al-Habib Ali Sohibil Maulid, beliau meminta kepada Allah, wahabillahumma lana ma'rifatan yashabuha al-adab. Ya Allah, berilah ke dalam hati ulun ini ma'rifat yang sempurna, yang mana ma'rifat itu disertai dengan adab. Kalau kita kenal dengan Allah harus dengan adabnya ada, kenal dengan Nabi adabnya ada. Tentu hati kita, sifat kita baik. Kalau kita kenal dengan Allah, Allah sebagai Tuhan, sebagai Maha Pencipta, kan ada lagi hati kita ini keluh kasar, tenang ya. Karena kita ini karena megawin hanya tugas memandang, maidihi mensyuhud memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat syuhud memandang ini gawian hati, gawian roh. Bisa hatinya, rohnya memandang Tuhan kalau nafsunya kada terlalu kuat, nafsunya mutmainnah, nafsunya radiyah bardiyah, itu yang bisa memandang Allah
kita jangan keluh kesah, harus kita sangka baik lawan Tuhan. Ini kita melihat bina kadat akibah menjadi pulang ya lah. Mengalihnya aku mengambil membanding bangsatnya Tuhan ini ya lah. Uja Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. As-Sakran itu maknanya mabuk lawan Tuhan, asik lawan Tuhan. Apa kata beliau? Hasin zununaka bil maula ya'tika al-qabuhu kalam hilbasa. Kita adalah orang beriman, percaya kepada Allah, wajiblah hati kita itu berbaik sangka dengan Allah. Sebab namanya Allah kasih sayang. Apapun yang diperbuatnya pasti ada hikmahnya, pasti ada rahasianya. Sampai apa kita baik sangka dengan Allah, kita akan dapat luputnya Allah, kasih sayangnya Allah, kemudahan, kita akan dapat kemudahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu diantara adab yakin lawan Tuhan, selalu berbaik sangka dengan Tuhan. Utamakan jadi dari kita tingkatkan berbaik sangka waktu kita mendapat cobaan. Beri kada awak kita sakit-sakit, gini pulang bilang mamai. Nah, baik ini ada hikmahnya. Ini mamai malah yang hilangan. Lamun bini mamai berdiam-diam ya. Kita hendak mengikuti akhlak Nabi, kada marah. Habisakan bini berkesah. Apabila bini habis berkesah, jadi mengucap adakah lagi umumnya nang disampaikan. Ada kimek, ada kitip, rekomnya, nah kalah. Atau nyaman dia melawan bini pindah mamai bau berjalan dia. Bah melihat film ma'alif bisa dibuat dia sudah. Ini adab kita kepada Allah sangat baik. Adab kita kepada Rasulullah, kita pakai akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu adalah Raufun Rahim, kasih sayang luar biasa. Nabi itu adalah kasih sayang. Perhatian Nabi itu kepada kita. Bagaimana umatku, kayak apa umatku, kamu kita sugih palingan lagi lawan awal babenya. Nabi perhatiannya luar biasa kepada kita. Mudah-mudahan kita ada perhatian dengan Nabi. Semua apapun kerjaan yang kita gawi, Nabi melihat. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita kerjakan, semuanya dihadapkan kepada Nabi. Sehingga Nabi itu kadang-kadang senang sini, kadang-kadang sedih. Salah satu jalan menyenangkan Nabi adalah menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, membagi-bagi ilmu dengan rasa kasih sayang, dengan menampakkan kita sayang. Utamakan kita tuh sayang kepada diri kita. Kayak apa jalan menampakkan rasa sayang kepada diri kita? Harus kita beribadah, harus kita ke majelis. Pada awal ke majelis seminggu sekali, 2 kali seminggu. Dipaksa, dibiasakan saja aku ke majelis, aku hendak menyenangkan. Aku berkumpul-kumpul dalam kebaikan adalah menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sifat Nabi itu Sayyiduna Zikrullah. Nabi Muhammad itu disebutkan dalam kitab Dalail Namasidin ada 201. Salah satu nama Nabi itu Zikrullah.
hal Nabi, sifat Nabi senang menyebut Tuhan, lezat menyebut Tuhan, lebih lezat daripada menyebut yang lain. Lalu kita ini awam, kebiasaan bacaan kada semangat, dijulungi amalan, betapun kita lawan namun dari amalan ini kenapa padanya bacaannya. Ini bacaan yang dari amalan dibaca 100 kali, banyak. Kamu kada bisa membaca, kada bisa menyebut Tuhan, kada dapat perhatian lawan Tuhan. Sekali membaca zikir, sekali mengajarkan sampai 5 supaya lakas kuntung. Nah ini sifat kita lupa dengan Allah, kada dapat perhatian lawan Allah. Kenapa lupa lawan Tuhan? Kada dapat perhatian lawan Tuhan akibat kita banyak perhatian lawan yang lain. Kenapa jadi banyak perhatian lawan lain kada ke Tuhan, padahal Tuhan itu zahirun nampak. Nah, karena bungul, ada kamu bungul sambung, ya. Nah, kada mengaji tauhid, kada mengaji ma'rifat. Kita mengaji ma'rifatnya sudah bercucu. Untung mau juga mengaji ya kan? Basamut utak, enggak tahan baca-baca. Tapi untung ada kemauan mau berzikirnya lah. Lalu orang bahari itu supaya banyak berzikir dapat dengan membacanya balagu-lagu. Ya kita coba nasib, nasada ya sudu, nasdah nasidun. Nasidun itu orang yang berzikir sambil dibaca bait-bait. Nah isinya itu lagu-lagu. Dengan lagu-lagu kita berzikir supaya jangan bosan, jangan lulah. Sama manusia ini sifatnya pembosanan muyak. Nah jadi salah satu jalan supaya kita ini jangan merasa lelah, merasa bosan sambil berzikir dengan irama nasib. Itu ada kitabnya tenang, dalil-dalilnya. Dalil kita berzikir, dalil kita banasib. Kadang-kadang banasib itu kena berubah lah, menguyang-uyang Allah ya lah. Itu keasikan karena pembawaan hati asik lawan Tuhan, menguyang. Sebagian kita keasikan menunggang bini beruyangan, nah kenyamanan. Nah, jadi kita beruyang-uyang karena menampakkan rasa keimungan di situ. Merasakan aku ini sedang ditajalli Allah Ta'ala. Perasaan orang yang berzikir, aku ini kawan berzikir, Tuhan yang mengatakan walalik Allahu Akbar ya kan? Allah yang menyebutkan kita. Pada kita yang menyebut sidin yang mengingatkan sehingga kita bisa ingat, oh itu hebat. Nah ya namanya sih berzikir itu ya lah supaya kita ini banyak pekolehan. Andai kata kita berzikir balas itu 1 jam kita tuh di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah gawian ulama dahulu. Dan ulama dahulu biasanya membaca nasir itu membaca rotib sesaman. Rotib itu adalah amalan yang dihimpun oleh sesaman. Kebiasaannya wali-wali itu mempunyai rahasia. Rahasia itu beliau simpan di dalam rotibnya. Apabila rotib sesaman yang kita baca, kita akan dapat rahasia sidin, akan kita dapat barokah sidin. Kalau di Jawa-Jawa itu kebanyakannya ada hajat, ada salamatan membaca rotib sesaman.